ciri-ciri pasar monopoli yaitu ada 5. Satu, terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. 2, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar. 3, terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. 4, penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Terakhir, kelima yaitu kurva permintaan yang ada di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihargai perusahaan monopolis. Monopoli ada 4. Yang pertama, sifat barang yang memiliki barang substitusi dekat membuat perusahaan monopoli tidak perlu mengelontarkan banyak uang untuk melakukan promosi dan iklan agar pembeli dapat membedakan produksi. Monopoli secara alami, produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi atau economy of scale, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisiensi dalam produksi. Yang ketiga, dengan monopoli pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu melindungi hak kekayaan individu sehingga semakin mendorong dilakukannya inovasi. Pasar monopoli terdiri 3, yaitu yang pertama karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi, memungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimal atau efisien. Yang kedua, pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan sangat mahal. Yang ketiga, keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan, selalu membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Di Indonesia, pengadaan tenaga listrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bernama PLN atau Perusahaan Listrik Negara. PLN merupakan bagian dari perusahaan perseroan di bawah Kementerian BUMN. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkit dan pengembangan tenaga listrik, PLN memiliki catatan sejarah yang sangat panjang. Seperti apakah sejarah panjang dari PLN? Berikut ulasan singkat mengenai PLN. PLN didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di abad 19. PLN telah berdiri sejak sekitar abad ke-19 yang didirikan oleh perusahaan pabrik gula dan teh milik Belanda. Pada saat itu, mereka berinisiasi mendirikan infrastruktur pembangkit listrik untuk keperluan pabrik. Pada saat pasukan kolonial Jepang datang ke wilayah Indonesia, seluruh hak milik perusahaan Belanda diambil alih Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Pada kelanjutannya, pengambil alihan ini hanya bertahan hingga Indonesia meraih kemerdekaannya. Presiden Insinyur Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga pada tanggal 27 Oktober 1945. Keputusan ini diberikan atas permintaan para pemuda dan buruh listrik yang bekerja sama dengan kepemimpinan KNI Pusat untuk menyerahkan perusahaan tersebut kepada negara. Pada tahun 1961, pemerintah menamai perusahaan tersebut menjadi BPU-PLN atau Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara. Perusahaan ini bergerak di bidang listrik, gas, dan kokas yang kemudian dipecah menjadi 2 perusahaan yang berbeda, yaitu PLN atau Perusahaan Listrik Negara dan PGN atau Perusahaan Gas Negara. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk membuka bisnis penyediaan listrik, maka PLN berganti status menjadi perusahaan perseroan, dalam hal ini Persero. Status perusahaan PLN pun dipindahkan di bawah Kementerian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Anak perusahaan PLN. Seiring berjalannya waktu, PLN telah berkembang sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan, dan pelayanan pemeliharaan.
Sebagai perusahaan BUMN, terdapat pula 11 anak perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan fungsi dan kebutuhannya.